Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala nikmat, hikmat, dan kesehatan yang telah diberikan. Baik, perkenalkan nama saya Jovita Kirana Lestari dengan NIM E1A123017. Saya dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Angkatan 2023. Baik, saat ini saya akan memaparkan materi mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer tentang jenis-jenis instruksi, karakteristik dan fungsi set instruksi, elemen-elemen dari instruksi mesin atau set instruksi, dan format instruksi. Tujuan saya memaparkan materi ini yaitu untuk memahami representasi set instruksi dan jenis-jenis set instruksi, memahami macam-macam mode pengelamatan, memahami format instruksi, karakteristik dan fungsi set instruksi. Yang pertama, operasi dari CPU ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dilaksanakan atau dijalankannya. Instruksi ini sering disebut sebagai instruksi mesin atau machine instruction atau instruksi komputer. Kumpulan dari instruksi karakteristik dan fungsi set instruksi. Operasi dari CPU ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dilaksanakan atau dijalankannya. Instruksi ini sering disebut sebagai instruksi mesin atau machine instruction dan instruksi komputer atau computer instruction. Kumpulan dari instruksi-instruksi yang berbeda yang dapat dijalankan oleh CPU disebut instruksi atau instruction set. Elemen-elemen dari instruksi mesin atau machine instruksi. Yang pertama, operation code atau opcode menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Yang kedua, search operand reference merupakan input bagi operasi yang akan dijalankan. Yang ketiga, result operand reference merupakan hasil dari operasi yang dilaksanakan. Yang keempat, next instruction reference memberitahu CPU untuk mengambil atau fetch instruksi berikutnya setelah instruksi dijalankan selesai. Elemen-elemen dari instruksi mesin atau set instruksi. Source dan result operand dapat berupa salah satu di antara tiga jenis berikut ini. Yang pertama, main or virtual memory. Yang kedua, CPU register. Yang ketiga, input-output device. Representasi instruksi. Instruksi komputer direpresentasikan oleh sekumpulan bit. Instruksi dibagi menjadi beberapa field. Yang pertama, field ini diisi oleh elemen-elemen instruksi yang membawa informasi sebagai operasi CPU. Yang kedua, layout instruksi dikenal dengan format instruksi. Format instruksi, opcode, dan alamat. Kode operasi opcode dipresentasikan dengan singkatan-singkatan yang disebut mnemonic. Mnemonic mengindikasikan suatu operasi bagi CPU.
Contoh numenik adalah add penambahan, sub atau subtract atau pengurangan, load memuatkan data ke memori. Contoh representasi operan secara simbolik. Add X, Y artinya tambahan yang berada pada lokasi Y ke register X dan simpan. Hasilnya di register X. Programmer dapat menuliskan program bahasa mesin dalam bentuk simbolik. Setiap opcode simbolik memiliki representasi biner yang tetap dan programmer dapat menetapkan lokasi masing-masing operan. Jenis-jenis instruksi. Contoh suatu ekspresi bilangan. X kurang X ditambah V. X dan Y X dan Y. Apa itu? Berkorespondensi. X dan Y berkorespondensi dengan lokasi 200 dan 201. Pernyataan dalam bahasa tingkat tinggi disebut menginstruksi komputer untuk melakukan langkah berikut ini. Yang pertama, memuatkan sebuah register dengan isi lokasi memori 200. Kedua, tambahkan isi lokasi memori 201 ke register. Yang ketiga, simpan isi register ke lokasi memori 200. Jenis-jenis instruksi. Pengolahan data processing meliputi operasi-operasi aritmatika dan logika. Operasi aritmatika memiliki kemampuan komputasi untuk pengolahan data numerik. Sedangkan instruksi logika beroperasi terhadap bit-bit word sebagai bit, bukannya sebagai bilangan, sehingga instruksi memiliki kemampuan untuk pengolahan data lain. Perpindahan data atau data movement berisi instruksi perpindahan data antar register maupun modul input-output. Untuk dapat diolah oleh CPU, maka diperlukan instruksi-instruksi yang bertugas memindahkan data operan. Diperlukan penyimpanan data atau data store berisi instruksi-instruksi penyimpanan ke memori. Instruksi penyimpanan sangat penting dalam operasi komputasi karena data tersebut akan digunakan untuk operasi berikutnya. Minimal untuk ditampilkan pada layar harus diadakan penyimpanan walaupun sementara. Selanjutnya, kontrol aliran atau program flow control berisi instruksi pengontrolan operasi dan percabangan. Instruksi ini berguna untuk pengontrolan status dan mengoperasikan percabangan ke set instruksi lain. Jumlah alamat atau instruksi alamat. Jumlah register atau alamat yang digunakan dalam operasi CPU tergantung format operasi masing-masing CPU. Ada format operasi yang menggunakan 3, 2, dan 1 register. Umumnya yang digunakan adalah 2 register dalam suatu operasi. Desain CPU saat ini telah menggunakan 3 alamat dalam suatu operasi, terutama dalam MIPS, million instruksi per second.
Contoh penggunaan set instruksi dengan alamat 1, 2, dan 3. Menyelesaikan operasi hitung Y sama dengan A kurang B dibagi C tambah D dikali E. Kesimpulan, instruksi dalam pemrograman komputer memiliki peran yang penting dalam mengeksekusi program. Dengan jenis-jenis instruksi, karakteristik, dan fungsi set instruksi yang beragam, program dapat dijalankan dengan efisien dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.